Nafisa sudah menginap di rumah Bang Gafar dan Mbak Putri selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu juga, Dafri tidak mau pisah dari Nafisa. Bermain sampai tidur inginnya bersama dengan Nafisa. Tapi tadi pagi, Bang Gafar, Mbak Putri, dan Davi pergi ke rumah orang tua Mbak Putri karena papi Mbak Putri jatuh sakit. Sehingga satu keluarga itu harus pergi dan kemungkinan akan menginap di sana. Sekarang pukul 10 pagi. Dan Nafisa sudah berada di jalanan. Nafisa harus pulang ke rumah hari ini karena besok pagi Adnan dan Lestari pulang dari liburan mereka di Bali. Tapi sebelum pulang ke rumah, Nafisa ingin pergi ke rumah sakit terlebih dahulu untuk periksa kesehatannya. Karena 3 hari terakhir ini, Nafisa sering banget merasa sakit kepala, dan setiap pagi Nafisa pasti muntah. Nafisa bingung dengan keadaan tubuhnya sekarang. Takutnya malah penyakit ma Nafisa tambah parah. Karena Nafisa tidak menjaga pola makannya dikarenakan sibuk. Setelah menempuh perjalanan selama 40 menit, Nafisa sampai di rumah sakit besar yang posisinya dekat dengan rumah yang sekarang dia tempati, dan sekalian searah dengan jalan pulangnya. Nafisa menyembunyikan tas besar yang berisi barang-barang elektroniknya ke bawah bangku kursi. Takutnya ada orang-orang jahil dan sebagai antisipasi saja. Nafisa turun dari dalam mobil dengan membawa tas selempang kecilnya dan mengunci mobilnya. Kaki Nafisa melangkah masuk ke dalam rumah sakit, dan Nafisa mengambil nomor antrian dokter umum karena dia tidak tahu penyakit apa yang sedang dia alami. Syukur saja antrian tidak terlalu panjang, dan Nafisa juga mengambil jalur VIP sehingga tidak banyak orang. Alasannya karena Nafisa tidak terlalu suka berada di rumah sakit terlalu lama, dan dia memilih bayar lebih banyak tapi cepat keluar dari rumah sakit. Baru saja Nafisa duduk, belum sampai 1 menit namanya langsung dipanggil oleh suster dan diminta masuk ke dalam ruangan dokter yang khusus melayani pasien VIP. Nafisa melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan dokter, dan aroma obat yang kuat langsung menusuk hidungnya, sehingga membuat rasa mual di perut Nafisa. Tapi Nafisa menahannya sehingga rasa mual itu sedikit demi sedikit menghilang. Silakan duduk Ibu Nafisa. Persilakan dokter perempuan yang akan memeriksa Nafisa. Nafisa duduk di kursi depan meja kerja dokter dan otomatis dia berhadapan dengan dokter perempuan. Ada keluhan apa, Bu? Tanya dokter perempuan itu dengan ramah dan senyuman yang melekat di bibirnya. Akhir-akhir ini saya sering merasakan sakit kepala sama mual, dan ketiga terakhir ini setiap pagi saya selalu muntah. Beritahu Nafisa dengan apa yang dia alami dan rasakan. Apa badan ibu juga terasa pegel dan capek? Tanya dokter perempuan itu. Iya dok, tapi cuma bagian punggung saya saja yang terasa pegal, jawab Nafisa. Kapan terakhir ibu datang bulan? Tanya dokter itu yang membuat Nafisa kebingungan dengan pertanyaan dokter. Bulan kemarin, jawab Nafisa dengan rasa, karena seingat saya bulan ini saya belum datang bulan. Sambung Nafisa dengan perasaan yang tidak enak. Sebaiknya ibu pergi ke dokter kandungan untuk memastikan, kata dokter perempuan itu. Suster, tolong antarkan Ibu Nafisa ke ruangan dokter Sari. Perintah dokter perempuan itu ke suster yang sedang berada di ruangan. Ada apa dok? Tanya Nafisa kebingungan. Saya curiganya ibu sedang hamil. Jadi untuk lebih pastinya, ibu bisa pergi bertemu dengan dokter kandungan. Jawab dokter perempuan itu. Mari Ibu Nafisa ikut dengan saya, biar saya antarkan ke ruangan dokter kandungan, kata suster dan dengan ragu-ragu Nafisa bangkit dari duduknya. Nafisa berjalan di belakang suster dengan perasaan yang campur aduk. Ada perasaan sedih, kaget, bahagia, dan tidak percaya dengan apa yang keluar dari mulut dokter perempuan itu. Ya Allah, semoga apa yang dokter itu ucapkan adalah kebenaran, doa Nafisa di dalam hatinya. Tapi Nafisa tidak bisa terlalu berharap, karena dia tidak tahu yang sebenarnya, dan belum ada bukti juga. Nafisa tidak ingin karena harapannya yang terlalu tinggi, malah membuat Nafisa jatuh sejatuh-jatuhnya karena harapannya sendiri. Nafisa menghentikan langkah kakinya karena suster yang berada di depannya juga berhenti, dan suster itu mengetuk pintu ruangan yang di depannya ada tulisan dokter kandungan. Tidak lama, ada suster atau bisa disebut asisten dokter yang membukakan pintu ruangan, dan suster yang mengantarkan Nafisa menyerahkan sebuah kertas ke suster yang membuka pintu. Saya permisi dulu, Bu. Pamit suster yang mengantarkan Nafisa karena dia harus kembali bekerja. Terima kasih, Sus, ucap Nafisa dan suster itu menganggukkan kepalanya.
Silakan masuk, Bu. Persilakan suster yang membukakan pintu dan Nafisa melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan. Ibu Nafisa, tanya dokter perempuan yang langsung berdiri dari duduknya dan Nafisa menganggukkan kepalanya. Perkenalkan, saya Dokter Sari, dokter kandungan yang akan memeriksa ibu, kata Dokter Sari memperkenalkan diri. Silakan ibu berbaring biar kita bisa langsung melakukan USG untuk memastikan, perintah Dokter Sari. Nafisa meletakkan tas selempangnya ke kursi depan meja kerja Dokter Sari dan membaringkan tubuhnya ke atas berangkai yang di sampingnya sudah ada alat USG. Maaf ibu, saya naikkan bajunya, kata suster yang meminta izin terlebih dahulu untuk menaikkan gamis yang Nafisa pakai. Nafisa membantu suster menaikkan gamis yang dia pakai sampai bawah dada, dan sekarang perut telanjangnya sudah terpampang nyata. Suster memasangkan selimut untuk menutupi bagian kaki Nafisa, walaupun Nafisa sudah menggunakan celana legging panjang. Jantung Nafisa berdetak dengan kencang. Dia sudah tidak sabar dengan hasil yang akan dia dengar dari mulut dokter. Maaf ibu, saya oleskan gelnya dulu, kata Dokter Sari dan mulai mengoleskan gel bening di perut rata Nafisa dengan lembut. Dokter Sari mengambil alat USG dan mulai menggerakkan di atas perut Nafisa. Ada rasa geli yang Nafisa rasakan, tapi dia tahan dan tidak terlalu terasa karena rasa penasarannya. Selamat, ibu ternyata hamil, dan usia kandungan ibu sudah jalan 4 minggu. Ibu bisa lihat sendiri titik hitam itu adalah calon bayi ibu. Beritahu dokter dengan menunjukkan titik hitam di layar. Seperti petir di siang bolong, air mata Nafisa langsung menetes. Rasanya dia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar, dan perasaan bahagia yang sangat luar biasa. Nafisa masih tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi hari ini. Sekarang ada seorang nyawa di dalam perut Nafisa yang harus Nafisa jaga. Sekarang Nafisa sedang berada di perjalanan pulang ke rumahnya dengan perasaan haru dan juga bahagia. Karena masih sangat penasaran dengan apa yang sudah terjadi, akhirnya Nafisa berhenti di sebuah apotik. Dan dia membeli banyak test pack dengan merek yang berbeda. Bukannya Nafisa tidak percaya dengan hasil dokter, tapi dia ingin memastikan sendiri agar dirinya benar-benar percaya dengan apa yang dia alami. Hasil test pack itu ingin Nafisa perlihatkan ke suaminya. Nafisa ingin memberikan kejutan kepada Adnan saat dia pulang nanti. Nafisa pikir, dia kecapean sehingga telat untuk datang bulan pada bulan ini. Tapi ternyata, ada hal lain yang mengakibatkan Nafisa tidak bisa datang bulan sampai 9 bulan ke depan. Sampai di rumah, Nafisa langsung membawa barang-barangnya turun dan masuk ke dalam rumah. Nafisa melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamarnya yang berada di lantai 2. Nafisa memiliki tekad untuk memberitahukan kabar bahagia ini pertama kali ke suaminya, karena itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri buat Nafisa. Nafisa merapikan barang-barang ke tempat semula, dan setelah itu masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan dirinya karena dia baru dari rumah sakit. Selesai mandi, Nafisa langsung melaksanakan sholat zuhur yang sudah masuk sekitar 30 menit yang lalu, saat Nafisa sedang berada di perjalanan pulang. Dalam sholatnya, Nafisa menangis. Tetesan air mata bahagia tidak berhenti keluar dari mata Nafisa, dan Nafisa tidak berhenti mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah mempercayainya untuk hamil dalam waktu pernikahan belum 1 tahun. Ini kebahagiaan yang luar biasa buat Nafisa, apalagi ini kehamilan pertamanya. Tentunya Nafisa sangat antusias dan juga bahagia, tapi ada sedikit perasaan takut. Nafisa takut Lestari tidak bisa menerima kabar kehamilan Nafisa dan Nafisa takut membuat Lestari sakit hati. Tapi Nafisa mencoba menyingkirkan rasa takut itu dan fokus dengan kehamilannya. Sehat terus ya sayang, sampai kita ketemu di dunia nanti, kata Nafisa dengan mengusap perutnya yang masih rata karena usia kandungannya baru 3 minggu, sehingga belum terlalu terlihat. Nafisa turun ke lantai 1 buat makan siang karena Bi Ami sudah memanggilnya, dan siang ini Nafisa hanya minum sedikit karena perutnya terasa tidak enak. Selesai makan siang, Nafisa kembali ke kamarnya buat mengistirahatkan tubuhnya. Nafisa melangkahkan kaki masuk ke dalam kamarnya dan duduk di atas kasurnya dengan bersandar di kepala kasur. Nafisa mengusap perut ratanya. Entah kenapa, Nafisa jadi suka mengelus perutnya yang masih rata, atau mungkin memang ini yang dilakukan oleh perempuan yang baru pertama kali hamil. Bunda tidak sabar untuk memberitahu ayah kamu tentang keberadaan kamu di perut Bunda, kata Nafisa. Keesokan harinya,
Pagi ini Nafisa bangun jam 5 subuh karena dia mau buang air kecil. Dan sekalian dia menggunakan semua test pack yang dia beli karena Nafisa ingin memastikan sekali lagi. Nafisa membeli 5 test pack dengan berbeda merek, dari harga murah sampai mahal, dan kelimanya langsung Nafisa gunakan subuh ini. Nafisa menyusun test pack yang sudah dicelupkan ke air kencingnya dengan rapi di atas meja wastafel, dan Nafisa harus menunggu sebentar sampai hasilnya keluar. Di tangannya sudah ada HP yang merekam satu persatu test pack yang mulai memperlihatkan hasilnya. Dan video itu akan Nafisa gunakan buat memberikan kejutan kepada keluarga sekaligus sebagai memori buat Nafisa. Kelima test pack memperlihatkan 2 garis biru yang menandakan kalau Nafisa benar-benar hamil. Dan air mata kebahagiaan kembali mengalir dari mata Nafisa. Nafisa mengambil kotak kecil berbentuk persegi. Kotak bekas kado kalung yang diberikan oleh Adnan ke Nafisa. Nafisa menyusun test pack dengan rapi di dalam kotak itu dan menyimpannya di laci nakas samping kasurnya. Setelah itu Nafisa mandi pagi sebelum melaksanakan sholat subuh. Dan selesai sholat, Nafisa turun ke bawah buat sarapan. Pagi ini Nafisa hanya sarapan 2 helai roti dan juga secangkir teh hangat. Pak Sandi sudah berangkat ke bandara setelah sholat subuh tadi, beritahu Bi Ami dan Nafisa menganggukkan kepala. Tadi malam Adnan sudah mengabari Nafisa kalau dia akan sampai di bandara jam 6 pagi, dan mungkin sampai di rumah jam 7 atau 8. Siang ini Non mau makan apa? Tanya Bi Ami. Terserah Bibi mau masak apa, tapi makanan kesukaan Mbak Tari saja biar Mbak Tari tidak marah-marah. Jawab dan beritahu Nafisa. Siap Non, kata Bi Ami dan setelah itu Bi Ami pamit ke dapur buat bersih-bersih. Nafisa menghabiskan sarapannya dan baru juga dia menelan tetesan teh terakhir. Tiba-tiba saja Nafisa merasakan mual, dan dia dengan cepat berlari menuju toilet terdekat. Karena dia tidak tahan lagi buat mengeluarkan makanan yang ada di perutnya. Nafisa memuntahkan semua makanan yang baru saja masuk di wastafel. Bukan 1 kali saja Nafisa muntah, tapi 2 kali, sehingga semua makanan yang ada di perutnya keluar, dan sekarang perutnya terasa kosong. Non, kenapa muntah-muntah? Tanya Bi Ami yang ternyata sudah menunggu di depan pintu toilet yang Nafisa tutup. Gak apa-apa Bi, mungkin Mah Nafisa kambuh. Jawab Nafisa dengan berbohong karena dia tidak bisa memberitahu Bi Ami. Bi, tolong buatkan teh hangat dan antarkan ke Nafisa. Pinta tolong Nafisa. Iya Non, saya buatkan sekarang. Kata Bi Ami yang pergi ke dapur dan Nafisa melangkahkan kakinya naik ke lantai atas dengan keadaan badan yang lemas. Tapi dia masih kuat. Nafisa langsung membaringkan tubuhnya ke atas kasur dengan lemas dan memeluk gulingnya. Tidak lama Bibi masuk dengan membawa secangkir teh hangat dan meletakkan di atas nakas samping Nafisa. Mau Bibi ambilkan obat Non? Tanya Bi Ami yang khawatir dengan keadaan Nafisa. Tidak perlu Bi, nanti saya ambil sendiri, kata Nafisa. Sekarang saya mau istirahat dulu, beritahu Nafisa. Kalau gitu saya keluar. Kalau ada apa-apa Non panggil saja. Atau enggak langsung telepon saya biar Non gak banyak keluar energi, kata Bi Ami. Iya Bi, kata Nafisa dan setelah itu Bi Ami melangkahkan kakinya keluar dari dalam kamar Nafisa dan menutupkan pintu kamar biar Nafisa bisa istirahat.